Lampu sen ke kanan, bapak beloknya ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, selalu manis. Lampu sen ke kiri, bapak beloknya ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, selalu manis. Lampu sen ke kanan, ibu-ibu beloknya ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, sakara PDW. Lampu sen ke kiri, ibu-ibu beloknya ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, sakara PDW. Halo teman semuanya, sampai ketemu kembali di channel saya. Kali ini kita mau cerita-cerita. Ya, ini kebetulan ada keperluan di sekolah sehingga saya bisa ke lab ini lagi. Tentu saja di sekolah kami semuanya work from home ya, dari Maret lalu ya, atau dari Februari lalu. Nah, untuk saat ini apa yang mau diomongin adalah bagaimana COVID-19 sudah mengubah hidup saya dan juga mengubah hidup kalian semuanya gitu. Dan itu yang mau diomongin gitu. Sejak pandemi yang ini mulai dari Desember 2019, makanya namanya juga COVID ya. Jadi virus yang ditemukan pada 2019 yang memang ternyata berdampak besar. Terutama bagi, kalau saya kan sebagai guru berarti di dunia pendidikan ya. Mulai dari sekolah, pengajarannya di rumah, berarti itu apa yang berubah? Pengajaran. Jadi kalau dulu persiapan belajar tuh ya kita baca-baca, kita buka YouTube. Sekarang kita harus bikin YouTube gitu ya. Kalau saya memang kamu yang ngikutin saya udah cukup lama ya, udah setahun lebih saya aktif di YouTube. Tapi buat teman-teman yang baru ya mungkin mereka kaget harus bikin video, ngedit segala macem, dan itu bikin kaget. Nah, untuk yang berbeda adalah di sekolah itu nggak ada ekskul lagi ya, nggak ada ekskul. Artinya kontak fisik, pertemuan berkerumun tuh dihindari, dan itu efeknya banyak ke anak juga, secara mental juga nggak bisa dekat sama teman-temannya. Kami sebagai guru ya banyak, berarti kalau nggak ada ekskul ya jam ekskulnya hilang, berarti kan penghasilan juga hilang. Oke. Kemudian apalagi untuk provider internet ya, saya sempat ngomong-ngomong sama provider internet, mereka untung besar karena sekarang semuanya harus pakai internet gitu di rumah. Kayak misalkan ya, saya dalam minggu-minggu ini YouTube-nya kosong kan, nyiapin wisuda atau pelepasan gitu, itu online semuanya. Jadi teman-teman harus bikin video, kemudian video disatu-satuin. Apalagi kalau bikin vokal grup gitu ya, atau nyanyi bareng, itu ya lebih ribet lagi. Untungnya saya nggak sendiri, saya dibantu oleh teman-teman gitu. Di sekolah kami di SMPK 4 PPK Penabur itu ada sebuah ekskul namanya Movie Maker. Jadi buat anak-anak yang emang senang YouTube gitu, bukan sekedar nonton YouTube tapi juga bikin video, itu kita ngumpul, dan itu banyak sekali membantu sekolah kami dalam mempersiapkan wisuda dan hal yang lainnya, mulai dari bikin intro, kemudian ngedit. Misalkan ini ada anak yang pintar nyanyi dan dia kemudian merekam dia menyanyi, baik itu nyanyian seperti Indonesia Raya atau juga nyanyi lagu pop yang populer, dia edit sendiri, dia kasih subtitle segala macam. Itu memang bermanfaat banget ya, kerasa banget manfaat ekskul Movie Maker untuk saat ini. Saya kebantu banget gitu. Dan sekarang memang segalanya video. Sekarang kamu yang belajar juga, kamu apa-apa kan juga disuruh ngupload video kamu kan oleh guru kamu, ya minimal foto kamu gitu ya. Memang kondisinya udah berubah sekarang. Dan kemudian yang sangat berubah lagi adalah kenapa saya ngiklanin les online, karena memang udah berubah gitu. Biasanya kalau kami para guru
eh, tambahan penghasilannya dari ngelesin gitu. Jadi ngebimbing anak-anak dari sekolah lain yang kemudian ya sama-sama lah anaknya tambah pinter, dapat extra attention, dan kita juga dapat tambahan penghasilan. Tapi di era yang seperti ini kan kita nggak bisa. Ini juga berubah ya, dunianya berubah. Jadi kalau dulu itu harus ketemu gitu ya, ngajarin, berbagi buku, mungkin berbagi alat tulis, penghapus segala macam gitu ya. Sekarang kan nggak bisa. Artinya kita sama-sama menjaga, karena dari program pemerintah kita mesti ya menjaga jarak, social distancing gitu. Dan itu berarti harus berubah. Dan berubahnya apa? Ya sekarang les itu harus online. Sisi buruknya adalah nggak semua orang mau untuk dilesin secara online, karena kan itu nggak secara langsung, jadi manfaatnya kurang. Berat sebenarnya itu keliru gitu. Sekarang itu udah ada aplikasi webinar, misalnya kalau yang sering saya pakai itu Google Meet ya, pakai komputer satu atau lagi pakai handphone, jadi dua gitu. Handphonenya buat lihat ke muka kita, satu lagi komputer itu buat ngajar. Misalnya kita ngasih apa, animasi, kita ngasih PowerPoint, kita ngasih Word, kita bisa ketik langsung. Dan kalau yang udah biasa lihat konten saya, itu sebagian konten tuh saya kasih untuk murid les gitu ketika ngajarin gitu. Dan itu bisa dilakukan gitu. Tetap interaktif dan aman. Ya, kalau mikir untung ruginya, sebenarnya untung. Kenapa? Karena waktu bisa diatur. Kemudian kamu yang dari luar pulau gitu ya, luar pulau pengen belajar sama bapak misalnya, itu bisa aja kita janjian. Dan apa namanya, karena semuanya online ya udah, apalagi untuk video kali ini saya juga promo ya, untuk kelas online sama saya itu diutamain murid SMP ya, pelajarannya matematika, fisika, kimia, biologi, dan dimulai hanya dengan 100k atau 100.000 setiap pertemuan ya. Kamu bisa kontak di nomor HP yang saya kasih di sini. Oke, ya karena kenapa mesti diomongin ya, karena dunianya udah berubah gitu, dunia udah berubah, makanya kitanya yang harus berubah. Nah, efek baiknya apa? Efek baiknya itu yang saya bisa syukuri adalah kami bisa kumpul di rumah terus. Meskipun kumpul di rumah itu nggak 100% menyenangkan. Kayak misalkan kalau kalau misalkan pulang kerja itu malam gitu ketemu istri itu kan. Tapi kalau misalnya tiap hari ketemu istri, makin kenal sikapnya, kadang yang makin ribut gitu. Karena biasanya yang mimpin di rumah kan istri, sekarang ada suami kadang-kadang ikut campur gitu, dan sebaliknya. Dan kemudian kamar juga harus sering ditutup karena buat rekaman atau ngajar anak, itu mengubah banget. Tapi yang saya syukurin adalah saya jadi sempat ngajarin anak saya main piano gitu. Dan itu kerasa banget, biasanya hampir nggak ada waktu gitu ya. Dan ketika saya lihat anak saya senang main piano, saya juga seneng gitu. Artinya ada kesenangan saya itu turun gitu, main piano, nyanyi, meskipun ya cuman kayak gini gitu. Itu senangnya kayak gitu. Terus bisa kalau menurut kepercayaan kami ya, itu kami bisa berdoa bareng gitu ya. Kalau yang mungkin berbeda bisa sholat berjamaah, atau mungkin ya juga sembahyang begitu bersama-sama, dan itu bermakna gitu. Artinya dalam kondisi yang tidak mudah ini, kita kumpul sama-sama, kita minta pertolongan daripada yang Tuhan yang Maha Kuasa, kita ada kebersamaan, dan itu sisi baiknya. Jadi nggak semuanya buruk gitu di saat ini. Untuk hobi kamu tahu lah hobi saya di waktu senggang main game. Kebanyakan untuk saat ini sih jarang main game PC, meskipun PC-nya oke. Lebih sering main Mobile Legend ya, karena pengalamannya unik aja, tiap pertandingan tuh unik beda gitu, apalagi banyak hero-nya. Oh iya, lagi ada update ya, bagus. Nah, teman-teman jangan pikir guru tuh nggak suka main game, banyak yang suka main game. Cuman bedanya apa? Time management, manajemen waktu. Ini juga teman-teman yang lagi work from home ya, mungkin udah mau rapotan ini. Kalau ngerjain itu, kerjain dulu kerjaannya. Yang nggak enak tuh kerjain dulu, baru nge-game. Jangan sebaliknya, kamu nge-game sampai pagi, kecapean, kerjaan nggak beres, itu salah. Itu yang bikin nilai gamer di mata orang awam itu jadi jelek. Harusnya kalau gamer itu
atur waktu gitu ya, kerjaan dulu beresin, habis itu waktu boleh untuk jangan lupa olahraga gitu ya. Kalau saya biasanya saya sering dengan push up lah. Eh, Main game push up, kadang juga ngajak lari dogi ke sekitar lingkungan gitu. Teman-teman, secara umum itu yang berubah dalam hidup saya gitu. Lebih mudah atau lebih susah? Jujur lebih susah. Banyak tantangan yang baru gitu. Tapi dalam menghadapi new normal, kita bakal berhadapan dengan virus ini dalam waktu yang masih lama lagi gitu. Jadi ya kitanya yang mesti siap, kitanya yang mesti berubah dan hati-hati, tetap social distancing dan banyak penyesuaian. Saya pengen tahu teman-teman, apa yang berubah dari hidup kalian dari COVID-19 ini. Dan tolonglah tulis di kolom komentar plusnya apa, minusnya apa, dan mungkin ada hikmahnya gitu, plusnya apa, minusnya apa, jadi semuanya itu hikmahnya apa. Nah, saya harapkan semuanya tetap sehat dalam menghadapi ini, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya akan mulai bikin konten pendidikan lagi, menuju ke tahun pembelajaran yang baru, tahun pelajaran yang baru. Kita mau siap-siap, dan sekali lagi kalau buat kalian yang butuh guru les untuk les online, terutama tingkat SMP, karena kenapa saya milih SMP, karena saya nggak perlu persiapan, karena saya sudah menguasai, jadi nggak usah persiapan. Kalau yang lain kan mesti persiapan dulu gitu ya. Bisa kontak ke nomor WA yang saya kasih, atau kamu bisa lihat di gambar profil saya, itu nomor WA saya yang aktif. Kita bisa janjian, nggak mahal, cuma mulai dari 100.000 100.000 rupiah. Ini video banyak promosinya ya, iya. Ya, oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa dalam kondisi yang lebih baik lagi. Yang buat yang belum subscribe, karena video saya banyak yang bagus-bagus dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.